Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basharun tantasirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayati khalaqus samawati wal ardi wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'dah. Bahagianya pada pagi hari yang cerah ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam acara Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya para jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya ibu-ibu sekalian. Amin. Dan semoga pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz kita akan memberikan kajian tentang materi yang bertema Rumahku Surgaku. Kita itu kadang-kadang tidak bersyukur dengan memiliki rumah. Kadang ada rasa jenuh ya ibu-ibu ya, kadang ada rasa bosan, dan insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustadz kita akan memberikan penjelasan tentang materi kita dengan tema Rumahku Surgaku. Bapak Ustadz siap? Siap, lanjut. Iya. Baiklah pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah bersama-sama kita simak tentang penjelasan materi kita pada pagi hari ini, yaitu Rumahku Surgaku bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silahkan Bapak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asta'inu ala umuri dunya waddin. Summassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dan jamaah semua, semoga kita selalu dalam bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini kita akan membicarakan atau menyampaikan tentang rumahku surgaku. Ucapan ini berasal dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapapun bagaimanapun kondisi beliau ketika di rumah, selalu beliau sampaikan, rumahku adalah surgaku. Dulu zaman saya kecil ada grup Nasidariyah kalau nggak salah Bu ya, yang menyanyikan lagu itu ya, rumahku surgaku. Ini ungkapan betapa bahagianya Rasulullah, dan harusnya kita meniru Rasulullah, bahwa rumah kita ini adalah
sumber atau tempat yang paling membahagiakan. Jangan sampai kita baru bahagia justru malah ketika di luar rumah. Di rumah rasanya kayak neraka, sehingga di rumah enggak betah. Padahal 24 jam apalagi ibu yang mohon maaf notabene adalah ibu rumah tangga, mungkin dari 24 jam waktu dihabiskan di rumah. Bagaimana rasanya kalau rumah tidak bisa tercipta suasana surga? Wong hampir 24 jam waktu dihabiskan di rumah. Kecuali kayak saya. Orang kerjaannya ngayap mulu, kadang di rumah cuma numpang merem doang. Lah bagaimana caranya agar rumah kita ini menjadi rumah yang bahagia, rumahku, surgaku. Di ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi bahwa sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Biasanya kalau lagi ngantenan ya dengar ayat ini dibaca ya. Bahwa dari tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa Allah menciptakan kalian itu dari diri kalian itu azwaja, pasangan. Kenapa diciptakan pasangan? Pertama, litaskunu ilaiha, untuk menciptakan suasana tenang. Maka surga itu suasananya tenang. Maka pertama, rumah yang laksana surga itu rumah yang tenang. Tenang bukan berarti kok sunyi sampai suara jam dinding tek tek tek, apalagi suara token listrik nyik. Enggak, bukan. Tenang itu bukan sunyi, bukan. Mungkin rumahnya selalu ramai dengan anak-anak, apalagi anak-anak tetangga kanan kiri yang pada datang minta diajari ngaji. Tapi hawanya ketika kita datang ke rumah itu dalam hati hanya tenang. Yang mungkin ketika urusan di luar itu carut marut nggak karuan, begitu pulang menemukan ketenangan. Ini suasana surga. Surga itu suasana bahagia. Sesulit apapun urusan di luar, ketika nyampe rumah menemukan kebahagiaan, menemukan surganya. Lah, kesempatan atau kenikmatan surga itu akan diraih apabila anggota keluarga itu suami, istri dan anak-anak dan semua yang tinggal di rumah itu bareng-bareng. Tidak bisa hanya suami saja yang membangun surga tapi istrinya enggak. Hanya istri saja tapi suami enggak. Hanya orang tua tapi anak-anak enggak bisa. Semua bertanggung jawab untuk membangun suasana surga di rumah. Nah, caranya yang pertama, rumah kita ini diisi dengan orang-orang yang mengamalkan agama. Bukan hanya mengetahui agama. Kalau hanya tahu tapi tidak mengamalkan, ya nggak ada guna. Maka yang pertama adalah semua anggota keluarga adalah orang-orang yang mengamalkan agama. Orang yang mengamalkan agama, insya Allah ada ketenangan, kebahagiaan di dalamnya. Rumah tangga Rasulullah adalah rumah tangga contoh semua umat Islam di seluruh alam raya ini. Yang beliau amalkan adalah ajaran Allah. Seorang suami memahami istrinya, seorang istri memahami suaminya. Kalau Quran membahasakan suami istri itu ibarat pakaian. Nah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Lah, pakaian itu fungsinya apa? Pertama, kebanggaan. Pasangan suami istri harus bangga. Dengan anaknya harus bangga, anak juga harus bangga dengan orang tuanya. Fungsi pakaian yang kedua untuk menutup aurat, menutup aib. Jangan sampai suami istri justru malah mengumbar aib, apalagi aib di media sosial. Insya Allah setelah ada yang lewat kita lanjut kembali. Monggo silakan. Baik, kita istirahat dulu. Baik pemirsa Sinfo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, tetap di sini di acara Ngopi Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk!
Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Iya, masih semangat ibu-ibu? Masih semangat, harus semangat terus ya. Iya, sesi kali ini kita akan ada sesi tanya jawab tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu Rumahku Surgaku. Dan insya Allah kalau ada yang bertanya nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Begitu Bapak Ustadz? Iya. Boleh Ibu siapa silakan yang mau bertanya? Iya silakan, sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mumun Munirah dari Villa Mahkota Indah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana agar rumah kita menjadi rumah yang jadi surga lah. Surga untuk kita semuanya gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan Ibu, siapa yang ingin bertanya lagi? Iya, silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Dwi dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Villa Mahkota Indah, Palawan Setia. Begini Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah orang yang hidup serba kekurangan bisa menjadikan rumah sebagai surga? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Kita simak bersama-sama ya Bu, silahkan Bapak Ustadz. Baik, jamaah dan juga pemirsa Sinpo TV yang dimuliakan Allah. Pertanyaan pertama, bagaimana biar rumah kita ini benar-benar menjadi surga? Karena itu dambaan kita. Ya tentunya semua komponen, tadi di awal saya sudah sedikit singgung, semua komponen yang ada di rumah itu bersama-sama membangun. Suaminya, istrinya, anak-anaknya semuanya berusaha untuk menciptakan bahagia di rumah itu. Yang pertama tadi saya sampaikan yaitu dengan menerapkan ilmu agama. Tentu mengamalkan ajaran agamanya. Seorang suami memahami kondisi istri, seorang istri memahami kondisi anak, orang tua memahami kondisi anak, dan anak memahami kondisi orang tua. Saling memahami. Yang kedua, semua anggota keluarga mengajarkan tentang, mungkin di awal saya pernah menyampaikan ketika membahas bahagia dunia akhirat kalau nggak salah ya, yaitu tentang syukur dan sabar. Seorang istri harus bangga dan syukur dengan suaminya. Mungkin suami yang menemani hidup kita itu, teman ibu, mungkin nggak dibayangkan seperti yang diharapkan dulu. Tapi itulah yang terbaik. Yang terbaik. Mungkin harapan ibu semuanya dulu punya suami yang ganteng, putih, gede, tinggi, banyak duit ya. Lah ternyata kok malah sebaliknya. Tapi itulah yang terbaik. Bisa jadi ketika ibu punya suami yang tadi itu malah mangan hati apa ya? Bikin sakit hati. Bentar-bentar diajak selfie sama ibu-ibu majelis taklim malah susah. Nah, iya. Yang suami juga harus ngerti keadaan istri, harus sabar dan syukur. Kadang ya harus sabar ngadepin istri, kadang yang diajak ngomong 1 balesnya 64. Lah iya. Lah istri harus sabar ngadepin lami. Wong kadang bilangnya lembur ya ternyata lembur di tempat lain mungkin. Ya dengan anak-anak ya begitu. Artinya semua komponen keluarga turut serta untuk membangun surga yang ada di rumah itu. Tapi kuncinya semuanya adalah memanage hati kita. Yang kedua, lah kalau serba kekurangan apa bisa jadi surga? Rumahnya RSSSSS, S-nya sampai ke Kerawang apa mana?
rumah sangat sederhana sekali sampai selonjor saja susah. Rasulullah rumahnya bukan semewah yang kita bayangkan. Beliau ketika tidur hanya beralaskan pelepah kurma. Sering ketika beliau bangun tidur di pipi beliau itu membekas anyaman daun kurma. Tapi walaupun kondisinya begitu beliau mengucap baiti jannati. Jadi bahagia surga itu tidak ditentukan dengan kondisi bangunan yang mewah, yang luas, tidak. Tetapi bagaimana hati kita. Biar rumahnya mewah, tapi kalau lakinya, istrinya, anak-anaknya ribut, nggak ada surga di situ. Jadi surga itu tidak diukur dengan kelebihan materi, tetapi bagaimana memanage hati, bisa memahami, bisa bersyukur, bisa bersabar ketika ada masalah. Harapan kita ya semua rumah kita, tinggal kita, walaupun mungkin masih ada yang kontraktor, masih ngontrak, nah ya masih mikirin setiap bulan, nah ya wes, tapi asal hati ini ada syukur, insya Allah itulah surgaku. Monggo dilanjut. Baik, kita istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk! Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini bersama kami di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan di materi pagi hari ini, yaitu rumahku surgaku, bisa bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin. Dan semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Insya Allah materi pada pagi hari ini akan diberikan kesimpulan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susandi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, harapan kita semua yang berumah tangga pasti rumahku surgaku, baiti jannati. Tapi itu tidak semudah kayak mantranya Pak Tarno yang tinggal bim salah bim. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan dan pengorbanan. Kalau masing-masing anggota keluarga meninggikan egonya, saya kan suami yang mencari nafkah, nyampe rumah ya harus dilayani. Kemudian istri, saya kan di rumah yang ngerjain segala tugas yang ada di rumah. Kalau masing-masing meninggikan egonya, surga nggak akan tercapai dalam rumahnya. Suami sebagai kepala keluarga tentu yang menahkodai, tentu ia yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki yang mengendalikan itu, tetapi lelaki tidak semena-mena dalam mengendalikan itu. Rasul sebagai contoh, beliau seorang pemimpin, bukan hanya pemimpin keluarga, pemimpin umat, pemimpin negara bahkan. Tetapi beliau ketika di rumah dalam Al-Barzanji yang biasa ibu-ibu baca itu, entah bacanya nyampe ke situ apa enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Beliau itu adalah orang yang gak sungkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Itu Rasulullah. Kemudian terhadap istri beliau, pandainya beliau menyenangkan sang istri, walaupun dengan panggilan yang mesra. Kalau Rasulullah memanggil ya Humairah, kalau kita ayang beb, ya apa nyonya, oh gitu nyonya. Apa manggilnya Polda, polisi dapur. Waduh, ada Polda, polisi dapur. Panggilan, kita masing-masing mungkin dengan pasangan punya panggilan ya.
Ya, itu panggilan untuk mengakrabkan. Kita terhadap anak kita juga begitu. Saya di rumah itu punya panggilan yang orang lain aslinya nggak boleh tahu, Bu. Anak-anak saya kalau manggil saya, kalau orang lain denger lucu. Bukan, coba aja tanya ke anak, jangan tanya ke saya, nggak bakalan saya kasih tahu. Ini paling tidak untuk mengakrabkan. Ya, kali-kali ya mungkin keluar bersama keluarga. Ini kadang ya Allah, sama orang lain bisa ngobrol berjam-jam, di keluarga nggak pernah ketemu pulang diem-dieman, nggak ngobrol. Tahu-tahu kok anaknya 7. Ngobrol sih enggak, bentar-bentar kok ngundang akikahan. Ya Allahu Rabbi. Yang bertanggung jawab menciptakan keluarga atau rumah kita surga ya kita semua. Anak-anak kita itu terkadang mereka sampai lebih betah main di luar karena menganggap di rumahnya itu bak neraka. Menganggap ibunya seperti malaikat Malik. Lah iya, makanya sampai banyak anak yang lebih menemukan bahagia, menemukan surganya di luar karena di rumah. Kalau di sini mah alhamdulillah sholihah semua. Ibu-ibu pencipta surga di rumah semua, insya Allah. Iya, apalagi ibu kan ya bagi anak surganya kan di telapak kaki. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Apalagi ibu yang memang setiap hari di rumah, maka yang bertanggung jawab selain ayah seorang suami, juga ibu sebagai seorang istri dan juga sebagai orang ibu dari anak-anaknya. Jangan sampai suami lebih betah nongkrong di warung kopi daripada di rumah. Kalau di warung kopi baru datang ngopi mas. Lah sementara di rumah mak bikinin kopi, kopak kopi. Ya Allah, Bu ya. Yang menciptakan surga itu adalah kita. Jangan sampai rumah kita yang mungkin dibiayai nggak sedikit tapi laksana neraka. Insya Allah rumah kita tinggal kita semuanya menjadi surga bagi kita. Sebelum benar-benar di surga yang abadi di akhirat nanti. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya.